Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1780 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3 di bawah perikop api Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan murka dan membumi hanguskan orang-orang yang membuat Tuhan murka. Pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan murka? Sekali lagi kita baca ayat 1. Pada suatu kali, bangsa itu apa? Bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Amin. Apa yang membuat Tuhan murka? Jawabannya karena umat Tuhan bersungut-sungut. Dalam bahasa Inggris, saudara, bersungut-sungut itu ditulis complain, artinya mengeluh, mengomel, atau marah-marah, saudara, merasa tidak puas. Mengeluh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan susah. Mereka mengeluh karena mereka membanding-bandingkan posisi mereka di padang gurun yang panas kering itu. Mereka bandingkan dulu waktu mereka masih ada di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak melihat bahwa waktu mereka ada di Mesir, mereka statusnya budak di Mesir. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka telah dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir itu, dan Tuhan sedang membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub leluhur mereka. Tapi yang keluar dari mulut mereka bukannya sorak-sorai kemerdekaan, saudara, kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi yang keluar dari mulut mereka adalah sungut-sungut. Mereka selalu berkata, lebih baik kami ada di Mesir. Walaupun kami mati, setidaknya kami berhadapan dengan kuali yang berisi brenebon. Kuali yang berisi daging, makanan, dan minum air sepuasnya.
Saudara, mereka tidak mengucap syukur, sehingga yang keluar dari mulut mereka hanyalah keluhan-keluhan. Satu pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa mereka ada dalam posisi susah, menderita karena ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan marah mendengar keluhan-keluhan Israel yang mereka naikkan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan keluar dari mulut umatnya adalah apa? Saudara, puji-pujian kepada Tuhan dengan menaikkan syukur kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan dengar daripada umat Tuhan setiap hari hanya keluhan, omel-omel saudara, dan sungut-sungut. Sehingga Tuhan murka kepada mereka dan mendatangkan api Tuhan membakar mereka yang mengomel, mengeluh, bersungut-sungut itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita seringkali bersungut-sungut, betul? Bapak-bapak sering bersungut-sungut kan? Ketika pekerjaan saudara tidak dihargai atasan atau tidak mendapat seperti yang diharapkan, janji bosnya akan dapat bonus 100.000 tapi ternyata hanya dapat 50.000, saudara, saya mau tanya, saudara bersyukur apa sungut-sungut? Pasti sungut-sungut, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bapak-bapak pulang ke rumah bukannya disambut dengan teh hangat, kopi hangat, tetapi langsung disambut dengan kopi pahit, ocehan dari istrinya. Kemudian suami-suami, bapak-bapak apa? Bersyukur apa bersungut-sungut? Bersungut-sungut. Ibu-ibu juga kadang-kadang, oh enggak kadang-kadang Pak Pendeta, sering bersungut-sungut. Ketika uang belanja kurang, wah, satu rumah heboh saudara. Betul? Ibu-ibu kadang-kadang apa sering bersungut-sungut? Sering kan? Bertobat. Anak-anak juga sering bersungut-sungut ketika meminta sesuatu tetapi tidak diberikan oleh orang tua. Anak-anak bersungut-sungut. Coba saudara bawa anak-anak saudara jalan-jalan di mall, terus dia menginginkan baju, gaun atau sepatu, sandal. Saudara, dia menginginkan itu, terus saudara tidak beli. Saya yakin dan percaya saudara, perjalanan di mall itu yang tujuannya cuci mata, akhirnya jadi rusak suasana. Karena orang tua tidak membeli apa yang diinginkan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan para hamba Tuhan juga sadar atau tidak sadar sering bersungut-sungut. Ketika pelayanannya tidak maju-maju, tidak berkembang, jiwanya hanya begitu-begitu saja, akhirnya bersungut-sungut. Ketika apa yang dia doakan sudah bertahun-tahun belum dikabulkan, kemudian bersungut-sungut dan lain sebagainya. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Bersungut-sungut itu ibarat sumbu bom. Ketika kita bersungut-sungut, itu tinggal tunggu waktu bom itu akan meledak, saudara. Dan bom itu ibarat murka Tuhan. Di saat saudara bersungut-sungut, saudara sedang memancing murka Tuhan. Bertobat saudara, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita sebagai keluarga, kalau istri kita selalu bersungut-sungut, anak kita selalu bersungut-sungut, saudara, kita panas telinga, kita pasti akan marah, saudara. Kalau keluhan itu, sungut-sungut itu, selalu kita dengar setiap hari, pasti itu akan memancing murka, saudara. Betul? Terlebih lagi Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam kehidupan kita, itu akan membuat Tuhan marah, saudara. Kalau yang keluar dari mulut kita itu hanya sungut-sungut, itu akan membuat Tuhan marah besar. Saudara, kalau saat ini saudara Tuhan izinkan saudara mengalami banyak sekali persoalan, pergumulan, bahkan mungkin penderitaan karena pencobaan-pencobaan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Dengar firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Artinya saudara, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Walaupun itu, saudara jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, saudara ditawarkan oleh teman-teman kerja saudara untuk melakukan hal yang tidak sesuai firman misalnya. Saudara diajak untuk korupsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman saudara bersemangat untuk mengajak saudara karena ini untungnya sangat besar. Kalau saudara berkompromi, itu akan memelihara saudara mungkin 7 turunan, itu masih dijamin saudara. Keuntungan itu masih bisa dinikmati 7 turunan di bawah saudara. Tapi karena saudara anak Tuhan, saudara berintegritas, hidup dalam kebenaran firman, saudara memilih untuk tidak melakukan kejahatan itu. Dan sebagai konsekuensinya, saudara mungkin hidup sederhana selama bertahun-tahun, atau bahkan dalam kehidupan saudara hidup susah karena saudara tidak mau melakukan kejahatan itu untuk korupsi, uang, perusahaan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensinya, saudara mungkin hidup sederhana atau miskin. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara hidup berintegritas, hidup dalam kebenaran firman. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Jadi saudara jangan bangga kalau saudara punya segalanya, tapi itu hasil dari ketidakbenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari saudara, bahwa orang-orang yang hidup, bahkan menghidupi keluarganya dengan hasil yang tidak benar, itu akan memakan korban, anak cucunya akan menderita. Karena makan dari hasil yang tidak benar. Saudara mungkin saudara sederhana, pendapatan saudara pas-pasan, tapi kalau itu didapatkan dengan cara yang benar, Tuhan akan memelihara anak cucumu. Anak cucumu pasti diberkati Tuhan karena kehidupan saudara yang hidup benar sesuai dengan firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah, jangan protes. Di dalam Mazmur berkatakan, kenapa orang yang tidak takut Tuhan kelihatannya gemuk saudara, kelihatannya dalam tanda kutip diberkati dan sebagainya, sementara orang yang hidup sesuai firman mereka menderita dan sebagainya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan tidak buta. Ada waktunya saudara dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Anak cucu saudara akan merasakan manfaat ketaatan saudara, kesalehan saudara. Dan berkat itu awet saudara. Amin. Saudara, berkat itu akan saudara lihat. Tuhan memelihara anak cucu cicit saudara karena kesalehan hidup saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, mau mengucap syukur dalam segala hal. Baik buruk seperti Ayub kan. Ayub ketika harta bendanya dalam sekejap habis, anak-anaknya mati dalam waktu yang sama. Istrinya datang kepada Ayub. Ayub, sudah, kutukilah alam. Dalam pikirannya dia ini gara-gara Ayub hidup saleh. Jadi kalau Ayub mengutuki Allah, pikiran istrinya Ayub pasti sembuh. Tapi apa kata Ayub? Kamu ini perempuan gila. Kamu hanya mau mendapatkan yang baik dari Allah, tapi yang buruk kamu gak mau terima. Saudara, dari sana saya menangkap pesan bahwa Ayub selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Makanya di dalam Ayub 1 ayat 21 itu kan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Dia mengucap syukur. Ayub sadar bahwa apa yang dia punya itu bukan miliknya dia, tapi milik Tuhan yang Tuhan bisa ambil sewaktu-waktu. Sudah perhatikan, Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ayub mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi yang sangat-sangat sulit bagi Ayub. Tidak menjadi alasan Ayub untuk bersungut-sungut. Dia tetap bersyukur. Haleluya. Kalau kita pelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita juga dapat menemukan bahwa Rasul Paulus mengajarkan jemaat untuk selalu mengucap syukur. Padahal kita tahu bersama bahwa surat Filipi ditulis Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Bukan hanya badannya yang terpenjara, tubuh Rasul Paulus juga mengalami sakit yang luar biasa. Tapi tidak membuat Rasul Paulus mengeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak. Rasul Paulus justru mengajarkan kepada jemaat untuk tetap bersukacita. Tema utama kitab Filipi adalah sukacita. Haleluya. Padahal banyak alasan Rasul Paulus untuk bersungut-sungut, saudara. Banyak alasan Rasul Paulus sebenarnya untuk bersungut-sungut, tapi Rasul Paulus tetap mengucap syukur, menolak untuk bersungut-sungut. Rasul Paulus selalu menaikkan syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam diri. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tahu betul bahwa perbuatan sungut-sungut itu hanya membuat Tuhan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat membenci orang yang bersungut-sungut. Makanya kalau saudara selalu bersungut-sungut, hati-hati, cepat atau lambat, api Tuhan akan membakar saudara. Karena sungut-sungut itu, tadi saya ibaratkan seperti sumbu bom. Di saat sudah bersungut-sungut, saudara sedang menyalakan sumbu itu dan tinggal tunggu waktu bom itu akan meledak. Murka Tuhan itu akan meledak. Saudara bertobat. Amin. Saudara lihat, ketika umat kesayangannya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, menceritakan tentang kesusahan mereka, apa yang terjadi? Api Tuhan langsung turun membakar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang umat Tuhan lakukan untuk memadamkan murka Tuhan itu? Lihat ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang umat Tuhan lakukan untuk memadamkan murka Tuhan itu? Yang pertama, mereka datang kepada Tuhan. Saudara perhatikan, mereka yaitu umat Tuhan ini datang kepada Musa. Musa berdoa, artinya Musa datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara melihat kehidupan saudara seperti baru habis dibakar Tuhan. Apa yang dulu menjadi kebanggaan saudara, mungkin itu jabatan, harta, kekayaan, usaha, atau pekerjaan saudara yang saudara bangga-banggakan, tapi dalam sekejap semuanya seperti habis terbakar, tinggal debu, habis tiada sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita tidak mengandalkan harta, benda, saudara, atau posisi kita yang mungkin kita punya posisi penting dalam pekerjaan, kita punya jabatan, saudara. Tuhan izinkan itu semua ludes terbakar supaya saudara datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa saudara sedang kena murka Tuhan, datang kepada Tuhan supaya api Tuhan itu padam. Yang kedua saudara, supaya api murka Tuhan itu padam, datang kepada Tuhan, bertobat. Amin. Yang pertama apa? Datang kepada Tuhan. Yang kedua apa? Bertobat. Dan yang ketiga apa? Berserulah atau berdoalah kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya.
Saudara, dengan sungut-sungut tadi saja mungkin saudara hanya bersungut-sungut dalam hati saudara, Tuhan dengar. Apalagi kalau saudara berdoa, Tuhan dengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara sedang kena murka Tuhan, Tuhan mau saudara berdoa, berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan tolong saudara. Berseru di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, memadamkan api murka Tuhan yang sedang saudara alami saat ini. Dan yang terakhir saudara, apa yang umat Tuhan lakukan untuk memadamkan murka Tuhan? Bersyukur dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang yang membuat kita itu jatuh itu karena kita lupa bersyukur. Saudara, bersyukur apapun yang kita dapatkan, tetap kita berkata puji Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa hidup, kalau kita masih punya keluarga, kalau kita masih dipercaya untuk melayani, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan sampai saudara, kita kecewa, kita berharap, kita punya ekspektasi yang tinggi, lalu kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, akhirnya kita bersungut-sungut. Saudara, Tuhan kadang-kala izinkan itu terjadi, karena Tuhan mau membersihkan hati saudara. Jangan bergantung kepada apa yang kita lihat, apa yang kita harapkan. Bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Minta kepada Tuhan. Kalaupun kita dapat atau tidak, tetap berkata puji Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur kita masih hidup, masih bisa bernapas, masih sehat, masih bisa melakukan pelayanan, masih punya keluarga. Saudara, kita bersyukur atas semua berkat Tuhan. Saudara, jangan melihat diri kita, membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Kita tidak akan bersyukur, yang ada hanya mengeluh, kenapa saya tidak seperti dia. Tapi mari kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Di saat kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita, maka yang keluar dari mulut kita hanya bisa bersyukur. Amin. Kita hanya berkata, oh puji Tuhan, ternyata Tuhan memberkati saya lebih daripada mereka yang ada di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang sangat menegur, menasihati kami. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada mereka, sehingga mereka selalu datang kepada Tuhan, bertobat, bersyukur, berseru kepada Tuhan. Dan semua murka dijauhkan dalam kehidupan mereka, diganti pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.